Kepulan asap hitam yang disertai ledakan saat terjadi kebakaran gudang penampungan minyak ilegal yang berkedok bengkel mobil di kota Jambi viral. Besarnya kobaran api yang disertai beberapa kali ledakan sempat membuat warga sekitar lokasi kejadian panik. Banyaknya BBM dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar membakar gudang penampungan minyak ilegal yang diketahui milik seseorang berinisial AG. Api juga membakar sejumlah mobil yang sedang terparkir di dalam gudang penampungan minyak ilegal tersebut. 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Petugas damkar berjibaku memadamkan api agar tidak terus membesar. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kobaran si jago merah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar Kota Jambi. Untuk memadamkan api sempat harus menerjunkan sedikitnya 8 unit mobil armada dan puluhan personil untuk memadamkan api. Detik-detik atap bangun ruang kelas 1 SD Negeri Kuto Renon 3 di Kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Tengah, roboh. Sudah ambruk. SDN Kuto Renon 3. Atap bangunan tiba-tiba ambruk saat jam sekolah. Beruntung ruang kelas tersebut sudah tidak digunakan untuk aktivitas belajar mengajar sejak sebulan yang lalu, sehingga tidak menimbulkan korban. Diduga atap bangunan ruang kelas 1 ini ambruk lantaran sudah lapuk termakan usia. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut dipindah ke sekolah lain agar tidak membahayakan siswa-siswi karena seluruh kondisi bangunan ruang kelas sudah tidak layak digunakan. Tim Liputan IBIS melaporkan. Supporter Persita Tangerang terlibat kericuhan dengan supporter Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga hipotermia, seorang pendaki tewas di gunung. Selamat malam pemirsa, tuan rumah Persita Tangerang melawan Persib Bandung diwarnai keributan antar supporter kedua tim di Tribun Selatan Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang, Banten. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Anyus Malam selengkapnya. 2 kelompok supporter tim Persita Tangerang dan Persib Bandung terlibat saling kejar dan lempar botol air mineral di Tribun Selatan Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang. Namun keributan tidak berlangsung lama setelah kedua kelompok supporter mampu ditenangkan untuk kemudian keduanya saling berbagi tribun mendukung tim mereka masing-masing. Dalam pertandingan ini juga terjadi insiden setelah wasit menghentikan pertandingan selama hampir 10 menit setelah supporter menyalakan flare dan petasan serta melemparnya ke dalam lapangan. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan skor akhir imbang sama kuat 2-2. Pemirsa, aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah preman mewarnai razia Brantas Jaya 2025 di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Jumat pagi. Razia kembali digelar mengingat masih banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang keberadaannya sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sejumlah anggota polisi harus mengejar seorang preman yang kabur saat akan dirazia di putaran Jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Preman akhirnya berhasil diamankan petugas setelah sempat kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima.
Aksi melarikan diri juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Namun tak sedikit preman yang akhirnya tertangkap. Razia Brantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tidak wajar. Tadi minta berapa? Mobil box? Pak. Hah? 500 anak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah, Pak. Hah? Tiap hari? Tiap hari pas parkir, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? Tiga saya, Pak. Blok apa? Penghasilan kamu berapa sebulan? Sehari berapa? Paling nggak tahu, kita 30.000 dapat duit. Iya. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 2 pelaku curanmor di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan peringatan saat mengejar pelaku yang berusaha kabur dari polisi. Sejumlah personil unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan mengepung sebuah rumah milik komplotan pelaku curanmor di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi langsung mengejar pelaku saat ia berusaha kabur setelah menyadari kedatangan polisi ke kampungnya. Meski berhasil membekuk pelaku, petugas sempat melepaskan tembakan beberapa kali ke udara. Setelah melihat banyak warga berusaha mendekati lokasi karena mengira sedang ada perampokan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 2 orang sekaligus, yakni tersangka berinisial AR dan MM. Keduanya merupakan bagian dari komplotan curanmor yang beranggotakan 4 orang dan terekam kamera CCTV saat beraksi. Pada aksinya tersebut, mereka berhasil membawa kabur sebuah motor Matic yang terparkir di depan rumah pinggir jalan pada bulan Maret 2025 kemarin. Usai berhasil menangkap 2 tersangka, polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya, yakni berinisial FN dan SN. Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka, sedangkan 2 lainnya itu masih DPO atas nama inisial FN dan atas nama inisial SN. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sekelompok remaja mengeroyok seorang pemuda yang sedang membeli BBM eceran di Madiun, Jawa Timur. Para pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Korban bernama Alif Ivansyah bersama seorang temannya yang merupakan warga Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Kejadian berawal saat korban sedang mengisi BBM di sebuah warung kelontong, yang kemudian salah seorang pemuda lainnya yang berada di barisan belakang kelompok bermotor turut menyambangi warung tersebut untuk membeli masker. Tak lama berselang, anggota kelompok bermotor lainnya berputar balik dan mengeroyok korban hingga menimpuk korban dengan galon air. Terus entah masalahnya apa, itu kemarin malah mampir ke sini yang temannya geng motor itu. Nanya pas saya selesai ngisi bensin tuh nanya, "Mbak, jual masker enggak?" gitu. Saya jawab iya gitu. Lah, terus pas nyampe sana itu, nyampe di depan angkringan, putar balik semuanya, malah nggak tahu, saya masuk ke dalam mau ambil kembalian, ambil susunya. Kan bensinnya 12. Uangnya 15, mau ambil susu, malah tahu-taunya udah digeroyok. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Polisi pun telah berhasil mengamankan belasan orang dan 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan kami ini karena euforia dan fanatisme terhadap kelompok ini komunitasnya, sehingga manakala melihat orang yang dirasa beda dengan dia dilakukan pengeroyokan ataupun melakukan tindakan yang membuat mereka jerah ataupun sampai melukai. Karena para pelaku masih di bawah umur, untuk kelima tersangka tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Kelima tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Sejumlah pria diduga preman bayaran menyatroni rumah pengusaha hiburan organ tunggal di Bandar Lampung dan mengambil paksa sejumlah alat musik bernilai ratusan juta rupiah. Perampasan ini diduga dipicu masalah hutang piutang korban. Belasan pria diduga preman bayaran menyatroni rumah pengusaha hiburan organ tunggal di kawasan Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Sempat terjadi perdebatan saat para pelaku hendak mengambil paksa sejumlah peralatan organ tunggal milik korban dengan nilai total mencapai 700 juta rupiah. Menurut korban, perampasan ini bukan kali pertama terjadi. Sepekan sebelumnya, para pemain bayaran itu juga mengambil paksa peralatan musik milik korban usai menggelar pentas di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pengambilan paksa ini juga dipicu hutang piutang korban kepada salah seorang pengusaha restoran di Jakarta sebesar 134 juta rupiah. Korban mengaku sudah membayar sebanyak 25 juta rupiah serta berjanji akan mengangsur hingga selesai. Meski sudah terjadi kesepakatan antar keduanya, namun pengusaha tersebut justru mengerahkan preman bayaran. Alat saya dua kali diambil sama mereka, satu di rumah ini, satu di jalan di Pasgar 3 Danang, dan itu dimasukin ke daerah Kebon Jagung. Alat saya diambil dalam satu truk itu semua, jadi 2 TKP barang-barang saya diambil. Berarti kayak dibegal gitu aja Teh? Iya, benar Bang. Itu saya juga nggak ngerti itu perkara utang. Sebenarnya mereka ngambil alat di rumah aja udah lebih daripada utang gitu loh. Dan mereka ngambil lagi. Jadi aset sila yang diambil tuh hampir 700 juta Bang. Pasca perampasan, korban telah melapor ke Mapolresta Bandar Lampung. Kasus ini masih ditangani Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Prosesnya sudah di tahap penyidikan, sudah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi juga sudah, namun ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan sebelum gelar di tahap selanjutnya. Sementara, para pelaku yang diduga preman bayaran sudah dikantongi identitasnya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Aksi kekerasan kembali mencoreng dunia pendidikan. Tak terima direkam saat melakukan perbuatan tak terpuji, sekelompok siswa sekolah kejuruan negeri di Denpasar, Bali menganiaya perekam yang tak lain teman satu tongkrongan di sekolahnya. Dalam video pendek ini, korban terlihat pasrah tanpa berani memberikan perlawanan. Sementara pelaku yang datang bersama teman-temannya berulang kali menganiaya korban. Menanggapi viralnya video ini, pihak sekolah langsung melakukan pemanggilan kepada siswa bersangkutan. Dari keterangan pelaku terungkap jika aksi tak terpuji tersebut dilakukan lantaran pelaku tersinggung karena direkam korban saat melakukan aktivitas tidak terpuji di lingkungan sekolah. Kejadian itu jam 4, viral tuh sore, yang tahu, yang langsung kumpulkan staf manajemen, langsung yang hubungi pihak keluarga korban dan keluarga ini, dia langsung menyelesaikan malam itu juga. Sehingga kalau nggak salah jam 11 malam kemarin, itu sudah selesai sebenarnya di jeronya di Pemogan, orang tua korban sudah selesai. Meski kedua belah pihak menyatakan berdamai, namun pihak sekolah tetap memanggil dan memediasi kedua orang tua siswa untuk melakukan perjanjian damai di hadapan petugas Polsek Denpasar Barat.
Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebanyak 3 orang anggota TNI disandra oleh warga desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Sebanyak 3 orang anggota TNI disandra oleh warga setempat. 1 diantaranya mengalami luka-luka usai bentrok bersama warga sekitar. Tak hanya penyanderaan, 2 rumah asisten tanaman PTPN di 11 juga dibakar. Sejumlah pohon di jalanan menuju Kaligedang juga ditebang dan dibiarkan melintang di tengah jalan. Setelah dilakukan musyawarah dan diskusi bersama antara warga, pemerintah, kecamatan, TNI, dan Polri, akhirnya 3 anggota TNI tersebut dilepaskan.